Di saat ortu lagi di ladang, dia dari kecil udah serabutan di ladang orang. Terus bantal buat bobo mereka juga pakai kayu balok gitu guys. Beberapa hari kemudian, gerobaknya kebakar dong. Dah, berlapis-lapis bener nih bapak gue cobaannya. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kita sering bilang kalau ibu itu adalah pondasi kehidupan. Bener, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kadang kita lupa kalau bapak itu juga salah satu tiang di hidup kita. Bagi gue, kalau mereka berdua gak ada, hidup gue pasti hampa banget deh. Hai, kenalin, gue Tia. Usia gue sekarang 18 tahun dan berasal dari kota Lampung. Yang dari Lampung mana nih suaranya? Jadi, gue di sini mau ceritain tentang bapak gue yang menurut gue bisa diambil banyak banget pelajarannya. Kita mulai dari latar belakang bapak gue dulu ya. Bapak gue ini ceritanya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia punya 1 abang, 1 mbak, dan 1 adik laki-laki. BTW, bapak gue ini kelahiran 76 ya. Mereka sekeluarga itu pindahan dari Bali ke Lampung guys. Nah, keluarga bapak gue ini termasuk yang sulit lah secara ekonomi pada masa itu. Sampai-sampai mereka sering makan nasi basi. Bahkan mereka sekeluarga tidur gak pakai kasur dong. Tapi di tanah yang dialasin sama kasur lantai gitu. Bukannya pakai karpet atau tikar kek. Enggak cuy. Terus bantal buat bobo mereka juga pakai kayu balok gitu guys. Kalian pasti mikir kayak, alah gak mungkin lah, masa iya semiskin itu? Gue percaya guys, soalnya rumah nenek gue yang sekarang pun bener-bener memprihatinkan. Walaupun kata bapak gue sih, sekarang udah jauh lebih mendingan dari zaman dia waktu kecil. Waktu hujan nih ya, mereka sekeluarga pada di depan pintu. Biar kalau misalnya rumahnya roboh kena angin, mereka bisa langsung keluar rumah dan gak ketimpa kayu-kayu di rumahnya. Bapak gue pas zaman sekolah juga cuma punya 1 setel baju merah putih. Tasnya pakai tas kresek lagi. Sedih banget gue kalau bapak lagi cerita ini. Bapak gue tuh terkenal rajin. Walaupun dia laki-laki, tapi dia sering bantu-bantu di dapur. Dia sering masak nasi, masak air buat minum, bahkan sampai masak lauk juga. Jadi gak heran kalau bapak gue sering masak sampai sekarang. Gue dan bapak gue juga sering tuh bikin eksperimen buat makanan terinspirasi dari sosmed. Pokoknya gue deket banget deh sama bapak gue. Karena kita bertiga, emak, gue, dan bokap sering masak di dapur. Kita balik lagi nih ke masa bapak gue kecil dulu. Di saat ortu lagi di ladang, dia dari kecil udah serabutan di ladang orang. Kadang dia ikut cabut jagung, mancing, nanam padi, dan lain-lain. Singkat cerita, sampai ketika bapak udah usia 18 tahun nih, dia pergi merantau tuh ke kota. Dia kerja sama orang di warung mie ayam gitu, sampai beberapa tahun aja. Mungkin karena bapak gue tuh punya tekad, setelah beberapa tahun kerja di situ, bapak gue merantau lagi ke Bali. Dia mulai buka mie ayam gerobakan kaki 5, dekat rumah saudara-saudaranya. Nah, di sana bapak gue tinggal sama mbaknya yang emang udah lama di sana. Ya, hitung-hitung nyari pengalaman lah ya. Tapi berbagai macam ujian baru mulai di sini. Awal dia buka tuh hari pertama banget nih. Langsung disambut ujian angin yang gede gitu. Apalagi waktu itu dia masih sendirian kan dagangnya. Ya kebayang lah tuh ya gimana repotnya. Namanya juga baru buka, pasti belum ada yang beli juga. Terus minggu kemudian, pas bapak gue lagi dagang, tiba-tiba bannya meledak dua-duanya anjay. Gak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, gerobaknya kebakar dong. Karena gasnya nyebar, Allahu Akbar. Kasian banget bapak gue ini guys. Terus selang 2 minggu dari kejadian itu, pas gerobaknya udah dibenerin nih, malah ditabrak sama turis yang ngendarain mobil dalam keadaan ngantuk. Dah, berlapis-lapis bener nih bapak gue cobaannya. Kayak wafer Tango, berapa lapis? Ratusan. Di situ bapak gue cuma bisa duduk ngeliatin gerobaknya yang hancur dan mangkok-mangkok beserta peralatannya yang berserakan di mana-mana. Tapi untungnya yang nabrak ganti rugi sih. Cuma kata bapak, dia malu karena jadi tontonan orang-orang. Sampai-sampai mbaknya bapak gue nangis ngeliat bapak gue. Ada aja cobaannya. Tapi ya guys, bapak gue ini termasuk orang yang sabar.
Gak pernah meledak emosinya, dan terus bertekad untuk maju. Pokoknya pantang menyerah deh. Singkat cerita, bapak gue balik lagi dah tuh, kerja di tempat mie ayam bosnya yang ada di Lampung. Di situ dia ketemu mak gue, Cihuy, yang kebetulan kerja di pabrik roti. Ternyata pabrik roti sama mes bapak gue nih ada padapan. BTW, mereka ini sama-sama anak rantau gitu ceritanya guys. Jauh dari ortu dan saudara. Mereka dekat selama 4 bulan. Terus diseriusin nih sama bapak gue. Habis itu mereka nikah. Nikahnya juga bener-bener sederhana. Cuman akad dan gak ada acara resepsian. Sebelum nikah, bapak gue juga udah buka mie ayam gerobakan gitu di pinggir toko. Pakai terpal. Terus di zaman abang gue lahir, waktu itu tahun 2004. Warung mie ayam bapak gue rame guys. Tapi baru juga seneng sama dagangan yang rame. Tahu-tahu dagangan sebelah ternyata gak seneng nih. Dan dia juga guna-guna warung bapak gue. Akhirnya warung bapak gue jadi sepi deh tuh. Mana guna-gunanya banyak tipenya juga tuh. Udah kayak belanjaan lo di Shopee, bisa pilih warna sama size anjay. Mulai dari tanah kuburan, kembang-kembang, kain-kain aneh, ya gitu-gitu deh. Dan itu juga berkali-kali loh bapak gue diguna-gunanya. Tapi yang lebih keren, bapak gue nggak pernah ngebales sama sekali. Sampai di tahun 2006, keadaan semakin buruk aja tuh. Waktu itu mak gue lagi hamil gue di usia 7 bulan. Dia sampai harus bangun jam 2 subuh buat bikin makanan nasi uduk dan nasi urap biar bisa dijual di pasar. Sementara bapak gue, dia gendong abang gue yang masih umur 2 tahun waktu itu. Dan tangan lainnya buat bawa belanjaan yang banyak banget buat persiapan dagang mie ayam. Orang-orang pasar sampai hafal sama mereka, pada prihatin gitu. Soalnya abang gue dulu sering dititipin sama orang-orang pasar. Sampai akhirnya ada titik di mana emak gue ngomong gini, pulang aja yuk pak. Yang maksudnya berarti pulang ke kampung orang tua. Bapak gue cuma senyum tipis aja dan nanggepin emak gue kayak, gak apa-apa, kita kuat-kuatin dulu aja ya sayang. Pas dengar cerita ini gue nyesek banget. Segitunya perjuangan mereka buat ngebesarin gue sama abang gue. Singkat cerita, di usia gue yang kedua tahun, gue kena penyakit yang namanya TBC. Yang mana gue harus bolak-balik ke RS, berobat sana-sini. Bayangin, dalam keadaan dagangan sepi, karena diguna-guna sama orang. Udah gitu, anaknya sakit kronis lagi. Gimana coba ngadepinnya? Saat itu, kondisi gue nggak memungkinkan. Badan udah kayak lidi, bener-bener tinggal tulang doang. Tapi ortu gue bertekad kalau gue bisa sembuh. Selama 6 bulan dijalanin, alhamdulillah guys, gue sehat sampai sekarang. Karena usaha sama bapak gue saat itu kesana kemari. Bapak gue juga nyelesain tentang guna-guna itu dengan cari orang pintar atau semacam ustadz yang ngerti gitu deh. Biar guna-gunanya hilang dan gak datang lagi. Tahun demi tahun semua berjalan normal. Dagangan bapak gue makin dikenal sama banyak orang. Di tahun 2018, di saat lagi rame-ramenya dagangan, nenek gue alias ibunya bapak gue sakit-sakitan dan sering bolak-balik ke RS. Di situ bapak gue selalu ada buat ngurusin ibunya. Di saat yang sama, emak gue juga masih nifas karena baru ngelahirin adik gue. Gak kebayang beratnya kayak gimana di masa itu, ya Allah. Pas adik gue usianya 5 bulan, ibunya bapak gue dinyatakan meninggal. Orang yang bener-bener beliau sayangi banget. Dia terpukul banget waktu kehilangan ibunya. Dia anggap dirinya tuh belum cukup ngebahagiain ibunya. Belum sembuh nih dari luka karena baru ditinggalkan. Bapak gue ketipu dong dari aplikasi transaksi. Gue gak tahu persis ceritanya kayak apa. Cuma oknum ini sebagai pembeli gitu ceritanya. Terus kayaknya dia nelpon bapak gue. Udah gitu bapak gue kan gaptek soal HP. Jadi dia nurut aja pas si penelpon ini nyuruh ngelakuin ini itu sama rekeningnya. Dan yap, tentu saja bun, saldo ATM bapak gue kesedot sampai 17 juta dong. Untung aja ada yang bantuin bapak waktu itu. Jadi saldo yang ada di ATM gak kesedot semuanya. Uang segitu menurut kita kan gede ya. Bapak gue pulang lah tuh dan nyeritain ke kita dan ngabarin kita semua di rumah. Dan syok berjamaah lah kita. Tapi ya mau gimana lagi kan, udah kejadian juga, udah hilang juga uangnya. Namanya juga musibah, apalagi yang bisa kita lakukan selain berusaha ikhlas. Waktu itu gue masih umur 11 tahun, tapi gue juga bisa ngerasain ikut sedih, marah. Kesel banget ya pokoknya. Karena gue tahu banget sekeras apa bapak bekerja. Dia selalu dagang sampai tengah malam buat ngidupin keluarga kita. Gue cuma bisa berdoa, semoga rezeki bapak semakin dilimpahkan, semakin dilipat gandakan. Amin. Tapi tenang guys, setelah itu bapak gue bangkit lagi kok. Dia berusaha keras dan selalu ngandelin Allah dalam setiap perjalanannya. Di tahun itu juga bapak gue kebeli mobil. Ya walaupun second sih.
Terus di tahun berikutnya, dia kebeli toko. Rezekinya bener-bener diganti berkali-kali lipat sama Allah. Makasih ya Allah. Bapak gue ngomong, kalau bisa anak-anak bapak hidupnya jangan ada yang susah kayak bapak dulu. Dia sekarang-sekarang ini lagi sibuk bukain dagangan mie ayam buat abang gue. Dan mereka juga lagi nabung buat beliin abang gue rumah. Biar pas nikah nanti udah punya rumah. Enak bener ya dibantu bapak gue buat beli rumah. Di sisi lain, gue yang baru lulus ini lagi kursus jahit. Karena gue SMK-nya jurusan busana. Jadi, gue lagi mendalami ilmu jahit gitu deh. Kalau kata anak sekarang mah, namanya fashion design. Dan bapak gue katanya bakal bantuin gue buat buka butik atau usaha jahit. Aminkan ya guys. Di sini gue minta doanya juga guys. Semoga ma bapak gue dikasih kesehatan dan umur panjang. Dari cerita perjalanan bapak gue ini bisa disimpulkan kalau kehidupan memang penuh dengan tantangan dan masa sulit, tapi dengan kesabaran, ketekunan, dan cinta keluarga, juga pantang menyerah, kita bisa melewati badai dan mencapai pelabuhan kesuksesan. Asik! Quotes of the day guys. Hari ini mungkin kedengarannya cuma bagian yang sulit-sulitnya aja ya. Tapi kita juga sering kok menemukan titik baik dan kebahagiaan yang kita ciptain sendiri. Juga selalu bersyukur apapun yang terjadi. Gue juga mau bilang buat kalian yang lagi ngerasa terpuruk hari ini, gak apa-apa kok guys kalau hari ini lagi bikin lo capek. Tapi besok bangkit lagi ya. Kita hadapi lagi dunia yang dar-der itu dengan semangat juang yang lebih tinggi. Dan yakin kalau kalian udah ngelakuin yang terbaik dan lebih baik dari kemarin. Sampai di sini cerita gue, sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!